kita mau ingatkan kembali, kita tadi habis ada remake. Dan remake ini tidak mengubah hero sama sekali. Nah, salam Pak Produser tadi dari Fuad ya, tapi sebelum itu kita bakal langsung saja di arah mid lane. Ada Clay yang mencoba untuk memberikan damage terhadap seorang Drian, dan Drian juga harus mundur terlebih dahulu, Pak Pulung. Yap, sementara di bagian atas Mars dengan menggunakan one-one-nya mulai mendapatkan tekanan lewat Belleric yang ada di bagian depannya. Ada sekitar 3 poin weakness lagi yang harus dihilangkan, sementara untuk Fredo Kitty masih memaksakan keadaan. Akai dengan banyak lemaknya di dalam tubuhnya ditembakin dengan smart missile. Karena pasif smart missile itu yang sakit banget. Makin lama kan makin memberikan damage yang cukup besar. Tapi Pak Pulung sebagai player Wang top global 1. Wang Palmerah. Amin. Jalan studio nomor 42. Iya. Pak Pulung. Apa, ini gimana caranya untuk menghadapi seorang Belleric yang dimana dia kalau dimakin diberikan damage bakal keluar duri-duri tajamnya. Kalau aku sih sebenarnya kalau untuk ngelawan si Belleric bakal tarik mundur aja ya. Cuman nantinya aku bakal langsung atas ke bagian tengah, dan sekarang sedikit lagi SP tersisa dari Luye hilang, Pak. Hampir saja ternyata Soul belumnya memberikan damage cukup banyak, tapi damage juga sekarang belakang dan botol. Masih dengan pancernya selamat dari 3 player tim Onyx Esports. Kenceng juga jempol Bapak Botol. Ya bisa sang singsung ejector yang melemparkan langsung, sementara untuk kali ini buset langsung ke stun seperti sedikit lagi SP-nya untuk Soul Bloom-nya tadi nggak mengenai ke arah Fredo. Sakit banget damage-nya, tapi Rinasmi ternyata bakal coba untuk membantu pergerakan di arah mid lane dari Fredo, bakal lempar satu orang. Siapa yang bakal dilempar? Apakah Gibbon? Tapi Fredo tersisa satu darah terakhir. Ada pun menghisap semua darah di bagian tim Gatling Arrowball. Mereka berhasil menukar 1 untuk 1 Kiboy dan juga Rinasmi. Pertukaran gak adil, kenapa? Rinasmi offlaner, sedangkan Kiboy adalah tanker. Iya, mendadak Rinasmi pun tadi masuk dengan final blow yang dikeluarkan, tapi ternyata belum efektif karena Elis juga tadi bergabung ya. Kalau nggak salah ada langsung menyedot area tersebut. Benar, bukan sembarang benar. Botol masih coba untuk farming terlebih dahulu. Mendapatkan 1 buah purple buff tanpa ada kontes di arah top lane. Wang-wangnya sepertinya tidak aman karena sedikit struggle. Drian langsung memberikan Soul Bloom ke sana dari seorang Clay. Beli untuk mundur, Botol. Persekusinya ternyata gak berhasil mendapatkan siapapun, dan Tonrosnya pun belum menghentikan pergerakan dari seorang Kiboy yang gak keribo. Iya, waduh, Kiboy yang gak keribo bisa begitu. Sementara Fredo Kitty di bagian bawah ngejar ke arah Sans-nya menggunakan Yisan. Sedikit lagi SP tersisa. Elisnya nyedot ke arah robot yang langsung digunakan oleh Fredo Kitty. Tapi Fredo Kitty masih bisa selamat kabur sudah dari orange buff-nya. Dibuka oleh seorang cewek, tapi juga sekarang belakang dengan Retribution berhasil mendapatkan 1 buah poin turtle. Clay terhisap, Botol pun juga harus ditumpahkan, 2 harus hilang, dan bahkan 3 player hilang, 40. Mendadak apa yang terjadi dengan game Flick Aero? Mereka berhasil untuk mendapatkan ke arah turtle-nya tanpa ada gangguan, tapi ternyata serangan balik yang dilakukan oleh Onyx Esports begitu cepatnya. 3 player menghilang, kerugian kembali besar-besaran didapatkan oleh game Flick Aero. Bukan hanya kerugian saja, tapi ternyata momentum dari Onyx Esports yang didapatkan dengan pasti di menit yang ketiga. Mereka sudah berhasil mendapatkan 10.000 network, Profesor KB. Dan ini snowball yang gila banget sih buat Sans. Kenapa? Karena dia mendapatkan 3 assist juga. Dan bahkan kali ini dia sudah memiliki Swift Boots, sudah mempunyai Raptor Machete juga. Berbeda sama Bottle yang dia masih Nimble Blade, jadi belum jadi sepenuhnya dari Raptor Machete-nya sendiri. Oke, sementara itu untuk dari gold buff-nya pun akan langsung diamankan oleh Bottle. Sementara untuk Drian, Soul Bloom-nya akan langsung dikeluarkan. Enggak ternyata, tapi Mars-nya masih bisa mundur ke bagian belakang. Sedikit lagi SP-nya, tapi ternyata Flicker dan langsung Hurricane Dance berhasil menjepit. Eagle-nya juga langsung ke arah belakang, dan bahkan Tonrosnya dikeluarkan bersama dengan Penta juga menumbangkan seorang Akai di arah belakang. Soul Bloom-nya, DPS terlalu besar. Bottle langsung dikunci pergerakan oleh seorang cewek. Cewek save the day. Drian kali ini benar-benar memberikan space yang cukup banyak, tapi Sans terkena damage, masih bisa mendapatkan 1 poin tambahan. Menuju ke arah seorang cewek, langsung ada Screaming Eagle ke arah belakang. Sansnya menuju ke arah seorang Rinasmi, ternyata Rinasmi juga nggak berhasil menahan damage dari seorang Sans. Terlalu sakit Ana asmaranya. Terlalu sakit terkena panah asmara, tapi yang paling gue poin di sini adalah bagaimana mobilitas yang dilakukan oleh Rinasmi yang menggunakan Benedetta dari bawah. Cepet banget Pak, dengar kabar teman-temannya di bagian atas kena keroyok, dia langsung naik ke bagian atas juga. Langsung menuju ke top lane, bukan ke toprak Pak ya. Yes, benar banget. Langsung menuju ke top lane. Di sisi lain, Mars coba farming terlebih dahulu, karena dia adalah hero yang berada di late game cukup kuat. Bus bener-bener permainan cukup bagus. Dia selalu berada di arah belakang dengan 2 poin kill diamankan di menit yang kelima. Bus pun memilih untuk mundur di arah bus. Bus di bus. Boot di bus. Boot Boot di bus. Bus boot.
Yes, Moonstrucker dibuka. Udah terlihat posisi dari para pemain dari tim Genflix Aerowolf. Sans memilih untuk mundur. Lihat, Sans melakukan clearing minion dulu atau dia melakukan flanking itu adalah hal yang bagus. Sedangkan Fredo nggak boleh terlalu offside. Fredo terkena damage cukup banyak. Mars harus farming terlebih dahulu. Kalau gua pribadi, Mars fokus di arah bottom lane, dapetin point kill, dapetin gold, dapetin turret, baru dia bisa ikut war. Ini Boots bisa dibilang enak banget ya, dia ngumpulin stack ataupun pasif dari minion-minion yang dia milikin. Sementara kalau untuk sekarang udah ada satu teleport yang akan langsung dikeluarkan kah? Enggak, ternyata masih santai aja tersedot sudah udah hilang, masuk Pak. dengan Bloodthirst, Retribution berhasil mengamankan satu buah turtle. Beto kesini terhenti pergerakannya karena ada seorang Kiboy membuat seorang botol di tengah. Bakal menjadi botol. Rinasmi harus mundur, dipaksakan dengan DC, nggak bisa berbuat banyak. Sansnya terlalu strong. Sansnya punya buff turtle. Basic attack pasif yang dimainkan oleh seorang Sans berhasil mendapatkan double kill. Bahkan Benedetta-nya benar-benar dicegat 3 di belakang. Ada Elise 1 di depan. Memaksa Bene harus putar arah. Untung power steeringnya bagus. Kalau tidak, itu pun tidak akan berhasil untuk bisa kabur. Tapi ternyata dengan 3 orang ini pun dia tidak akan kuat lagi untuk menambahkan HP-nya. Hilang sudah Benedetta-nya. Rian lagi dan lagi. Sebelumnya damage-nya besar banget. Dan ketika dia Screaming Girl dan juga wine-nya itu loh. Dia pas piwit langsung ngikut loh satu orang. Dari Papulung, Fredo Kitty sekarang berada di bawah tempo permainan dari tim Onyx Esports. Dan dia juga udah nggak terlalu barbar lagi. Dia udah mulai nurunin lagi temponya. Mungkin di game kali ini dia tidak bisa menambahkan temponya botol dengan satu buah Tonros yang objektif. Dan ternyata what happened, botol kepentok tembok. Oh my god. Tukang somai kejebur got. Oh my god, botol, what are you doing? Nggak ada yang bisa ngejemput. Terlalu offside Papulung. Benar sekali, walaupun untuk sekarang kita lihat cross buff tank langsung dikeluarkan tapi nggak berasa ke arah Kiboy, masih gelai-gelai aja. Dan satu outer turret yang ada di bottom lane pun langsung dihancurkan tanpa adanya backupan. Nggak suka kelai, tapi ternyata di sini Clay-nya bakal coba diisap oleh seorang Boots. Drian yang masih menjaga posisi, langsung ada Soulbloom-nya, tapi ternyata Clay-nya nggak bisa berbuat banyak. Botol nggak boleh seperti itu lagi, botol nggak boleh offside seperti itu. Kita tahu memang assassin dari Lancelot itu damage-nya cukup banyak burst. Tapi di sini Sansnya juga punya Traceless, Sansnya juga dalam tim monster kill. Sansnya punya buff turtle, Profesor. Ini udah lebih dari snowball sih. Yang awalnya aku bilang 103 dari KDA-nya Sans. Tiba-tiba sekarang dia udah jauh banget, udah dapetin 6 poin kill dan bahkan turtle yang sangat dia butuhkan. Sementara itu di sisi lain perbedaannya Marsnya lihat tidak bisa ngedeal damage. Sama sekali gak bisa, dan bahkan Drian memberikan satu basal belumnya langsung di arah bottom lane kali ini. Cewek dijemput kembali. Drian bakal langsung fokus di depan sana. Bahkan blue buff dari seorang botol bakal coba diinvasi. Drian bakal coba diamankan, kali masih ada seorang Kiboy detik. Lagi-lagi Akai dari seorang Kiboy memberikan permainan yang luar biasa. Kiboy datang dari mana mendadak langsung ngedorong dengan Hurricane Dance-nya. Sementara untuk purple buff kali ini udah mulai dicolek-colek aja untuk battle. Tapi sementara Sans ngelihat dia kejauhan di terspot posisinya. Langsung fokus ke arah Fredo Kitty Papulung. Dia ada tahu ada Fredo di sana dengan seperempat darah dan bahkan diisap sedikit, diejam dan memilih untuk mundur dari Fredo Kitty. Terspot posisi dari jauh, namun untuk sekarang kita lihat aja udah dari Candace langsung aja mendorong mundur, tapi Alexa Final Bow-nya berhasil membuat untuk Rinasmi kabur dari sana. Hanya space yang dibuat oleh seorang Kiboy, niatnya untuk mendapatkan satu buah turret di arah mid lane, tapi ternyata nggak berhasil. Sebelum ke arah belakang, dia masih dihindari dengan satu buah Tauros, tapi Boots di arah belakang pekati pergerakan dari seorang Lancelot. What a play from Boots. Ada Clay tapi di sini dengan satu buah dispenser dan juga rotation yang bukan dari heavy rotation JKT48. Sampai ke sana nih Bapak, luar biasa sekali. Sementara untuk Fredo, akankah dia masuk dan memberikan injektornya kepada rekannya karena ada Mars di bagian tengah, tapi ternyata satu sabetannya sakit banget. Waduh, dia menghilang. Dan bahkan Thousand Powder dan juga Origines dari seorang Kiboy yang menumbangkan seorang Wolfman di arah belakang. Saat masih mau lebih, Rinasmi sedangkan Fredo Kitty juga harus tergatlike di arah top lane. Boots lagi-lagi menunjukkan permainan yang luar biasa dari Rinasmi. One way situation dikontek dengan adanya flicker dari seorang Drian. Fast hang terkalkulate di sana Papulung. Buset, terkalkulasi. bisa kayak begitu. Hampir aja terkena dari Phantom Slash. Untung masih ada flicker yang digunakan oleh Matilda. Selamat sudah. KB, what happened with Genflix Aerowolf, B? Entah kenapa kayak ini kalau misalkan dari gameplay kebaca atau enggaknya ya, aku bisa bilang bahwa Genflix Aerowolf ini agak sedikit kebingungan untuk masuk ketika kita tahu ada Kiboy dengan Hurricane Dance yang selalu meng-cancel pergerakan dari battle. Walaupun kita tahu sendiri bahwa sebenarnya battle punya advantage di early game, tapi early game-nya ini nggak dimanfaatkan dengan baik oleh Genflix Aerowolf yang mana
malah jadi milik Onyx Esports dengan snowball yang luar biasa banget. Dan boostnya aja, hero scaling bahkan lebih kuat biar Legion dibandingkan di late game. Lihat, boost bakal nge-gating 3 hero di arah top lane. Kalau boost sudah punya Winter, itu 3 hero di arah top lane tadi. Diisap semua. Bisa, Iya, diisap dan short skillnya bakal hilang semua. Lord berhasil dicolek oleh Suns di bawah menit yang ke-12. Objektif game yang dilakukan oleh para pemain tim Onyx Esports. Mereka nggak mau kehilangan poin yang yang kedua di game yang ketiga. Oke, mungkin untuk di awal-awal seperti ini Core Sensei ataupun DHS adalah 2 item wajib yang dimiliki oleh One. Tapi melihat keadaan kayaknya susah banget untuk menembus ke arah player-player dari Onyx Esports itu sendiri. Sementara untuk Mars, bisakah dia kabur dari area tersebut? Enggak, ternyata menghilang sudah. Udah ada Phantom Execution, tapi untuk Hurricane Dash langsung berhasil mencapai ke arah Lancelot-nya. Baik sekali. Saat yang masih bisa bertahan, ada Will of Nature di sana, Bos memilih untuk fokus ke dalam dan Loyar hilang. Linas nggak bisa berbuat banyak, bakal coba disikat dan double kill didapatkan oleh tim Onyx Esports. Mereka bakal coba fokus ke arah mid lane, melakukan cutting minion. Sedangkan di arah bottom lane, Bapalo terhormat bebas banget melenggang tanpa ada cover sama sekali. Fredo Kitty tersisa seorang diri, sang jomblo dilempar ke arah belakang, cewek kebuka, nampaknya ini bakal menjadi bencana wipe out. Onyx Esports akhirnya kali ini mau-wipe out tim Genflix Aerowolf, tapi ternyata Genflix masih punya Mars. Apakah Mars mampu bertahan? Sepertinya tidak bisa. Uang-uang kali ini bakal ditumbangin. Langsung menuju ke arah base dan ini bencana. Onyx Esports take the game 3. Onyx Esports 2-1, 1 poin pembuka untuk Onyx di awal season 7. Wah, back to the line permainan dari Onyx itu sendiri ya. Dimana